Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yuni Alisi, Prodi S1 Keperawatan, NPM PK 115021047, semester 3. Apa sih korupsi itu? Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan untuk kepentingan pribadi. Korupsi perbuatan yang melanggar nilai-nilai luhur Pancasila. Korupsi dapat terjadi di berbagai lingkungan, seperti lingkungan pemerintahan, lingkungan sekolah, lingkungan tempat kerja, lingkungan tempat tinggal, dan lain-lain. Menurut Gon teori, korupsi terjadi karena yang pertama, greed atau keserakahan, yang kedua, opportunities atau kesempatan, yang ketiga, needs atau kebutuhan, dan yang keempat, expose atau pengungkapan. Dampak korupsi antara lain lesunya perekonomian, meningkatnya kemiskinan, akses masyarakat miskin semakin terbatas, tingginya kriminalitas, demoralisasi, kehancuran birokrasi, terganggunya sistem politik dan pemerintah, buyurnya masa depan demokrasi, runtuhnya penegakan hukum. Lantas, bagaimana peran kita sebagai mahasiswa dalam mencegah korupsi? Kita sebagai mahasiswa tentunya mempunyai peran yang sangat penting terhadap upaya pemberantasan korupsi. Sebagai generasi muda penerus bangsa, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan interpersonal yang lebih tinggi, sehingga memiliki moral, rasa peduli, dan rasa bertanggung jawab untuk turut memajukan negara Indonesia dengan memberantas korupsi. Kita sebagai mahasiswa diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak, sebab kita diyakini memiliki kompetensi dasar yaitu intelektual, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang kita miliki tersebut, kita harus mampu menjadi agen perubahan, mampu menyatakan kepentingan rakyat, mampu mengkritis kebijakan-kebijakan yang koruptis, dan mampu menjadi anjing penjaga lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu lingkungan kampus, di masyarakat sekitar, tingkat lokal atau internasional, lingkungan keluarga. Yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga dipercaya dapat menjadi tolak ukur yang pertama dan utama bagi mahasiswa untuk menguji apakah proses internasional anti korupsi dalam diri mereka sudah terjadi. Hal ini bermula dari bahaya ketidakjujuran, kemalasan, serta hal-hal yang dianggap kecil dan sepele, namun notabene sebenarnya budaya itu dimulai dari sini. Yang kedua, lingkungan kampus. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam 2 wilayah, yaitu yang pertama, untuk individu mahasiswanya sendiri dan untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus
tidak berperilaku koruptif, dan tidak korupsi. Yang kedua, lingkungan masyarakat. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan masyarakat terkait dengan status mahasiswa sebagai seorang warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya. Mahasiswa merupakan faktor penekan bagi penegak hukum, bagi pelaku korupsi, serta pengawal bagi terciptanya kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak. Yang keempat adalah lingkungan lokal atau internasional. Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin atau leader dalam gerakan massa anti korupsi, baik yang bersifat lokal maupun internasional. Kita muda, kita anti korupsi, kita bisa.